Salam untuk Anda. Hari ini kita akan coba bedah bareng nih satu kisah yang sangat mendasar. Kita ambil dari sumber Al-Quran Indonesia Online tentang kisah Nabi Adam AS. Kita coba gali ya, peristiwa-peristiwa pentingnya dan hikmah di baliknya. Iya, betul. Ini kan kisah soal penciptaan, manusia pertama, terus asal mula godaan, pengampunan, sampai kenapa kita ada di bumi. Penting banget ini. Mari kita mulai aja langsung. Oke, kita mulai dari penciptaannya ya. Sumber Anda kan menyebutkan Allah SWT berkehendak menciptakan Adam sebagai khalifah gitu ya, di bumi. Tapi yang menarik nih, malaikat sempat bertanya-tanya. Mereka kayak khawatir gitu. Di sumber itu dikutip, "Wahai Tuhan kami, buat apa Tuhan ciptakan makhluk lain selain kami?" Padahal kami kan selalu bertasbih kata mereka. Sementara makhluk itu, kayaknya bakal berantem saling bunuh gitu. Kenapa ya mereka sampai khawatir gitu? Ya, wajar sih kalau dari sudut pandang mereka yang selalu taat. Tapi jawaban Allah kan jelas. Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Ini langsung nunjukin ada rencana besar di baliknya. Sumber Anda juga jelasin, Adam itu diciptakan dari saripati tanah liat, dibentuk, terus ditiupkan roh. Ditiupkan roh kehidupan ya? Betul. Nah, setelah sempurna, ada perintah unik nih. Malaikat diminta sujud ke Adam. Ini sujud penghormatan ya, bukan ibadah. Oke, sujud penghormatan. Tapi nggak semua nurut kan? Di sini iblis muncul. Tepat. Iblis menolak. Kenapa dia nolak? Apa alasannya? Sumber Anda menyoroti satu kata kunci, sombong. Jadi iblis ini kan asalnya dari jin, tercipta dari api. Dia merasa lebih hebat, lebih mulia dibanding Adam yang cuma dari tanah. Dia bilang terang-terangan, aku lebih mulia dari dia, gitu. Jadi ya sombong karena asal-usul. Wah, sombong ya. Dan penolakan itu pasti ada konsekuensinya dong. Berat banget. Langsung diusir dari surga, dilaknat sampai kiamat, dan udah ditetapkan jadi penghuni neraka. Tapi menariknya, dia minta umurnya ditangguhkan sampai hari kebangkitan. Dan itu dikabulkan. Dikabulkan permintaannya. Iya, nah disitulah dia sumpah bakal menyesatkan Adam dan anak cucunya. Kayak balas dendam gitu. Tapi Allah juga menegaskan, iblis gak akan bisa menyesatkan hambanya yang benar-benar beriman. Ini awal mula pertarungan abadi istilahnya. Oke. Lalu kan malaikat awalnya sempat ragu tuh. Gimana cara Allah nunjukin keunggulan Adam? Nah, ini masuk ke soal pengetahuan. Allah mengajarkan Adam nama-nama semua benda. Sesuatu yang malaikat pun nggak tahu. Pas Adam bisa sebutin semuanya, malaikat langsung mengakui, Maha Agung Engkau, kami nggak punya pengetahuan gitu. Ini nunjukin kapasitas akal manusia. Baru setelah itu, Adam ditempatkan di surga. Terus Hawa diciptakan dari tulang rusuk kirinya sebagai teman hidup. Wah, hidup di surga pasti enak banget ya digambarkannya. Betul, sumber Anda bilang, nggak ada lapar, nggak ada haus, nggak capek. Nikmat terus. Tapi, ada satu larangan. Spesifik banget. Jangan dekati atau makan buah dari satu pohon tertentu. Plus, peringatan soal iblis, musuh yang nyata. Udah diwanti-wanti. Nah, ini dia nih, ujiannya datang lewat iblis sesuai sumpahnya tadi. Gimana dia godanya? Iya, dia jalankan sumpahnya. Dia datang ke Adam dan Hawa, pura-pura jadi penasehat baik gitu. Dia bisikin, katanya pohon itu kalau dimakan buahnya bisa bikin jadi malaikat atau hidup abadi. Diulang-ulang terus godaannya. Memanfaatkan sifat lupa manusia mungkin ya? Bisa jadi, sampai akhirnya, ya, Adam dan Hawa tergoda. Mereka langgar larangan itu. Waduh, terus gimana reaksi Allah? Langsung ditegur. Bukankah aku udah larang kamu dekati pohon itu? Gitu kira-kira. Saat itu juga, Adam dan Hawa langsung sadar. Nyesal banget mereka. Terus mereka berdoa, seperti yang dikutip di sumber itu. Ya Tuhan kami udah zalim sama diri sendiri. Kalau engkau nggak ampuni kami, wah celaka kami. Begitu ya doanya? Iya, persis. Mereka minta ampun. Ini momen penting. Nunjukin manusia itu bisa salah, khilaf, tapi juga bisa banget buat taubat, buat kembali. Dan taubatnya diterima kan? Tapi kok tetap turun ke bumi? Taubatnya diterima Allah, tapi ketetapan atau takdir bahwa manusia memang akan jadi penghuni bumi itu tetap berjalan. Jadi mereka diperintahkan turun ke bumi, memulai hidup baru yang beda, ada ujian, ada perjuangan, punya keturunan. Oke, jadi dari semua rangkaian cerita ini,
Apa nih pelajaran paling penting atau hikmah yang bisa kita ambil menurut sumber Anda? Sumber yang Anda bagikan itu merangkum beberapa poin penting. Pertama, hikmat Allah itu kadang di luar pemahaman kita. Bahkan malaikat pun nggak langsung paham. Kedua, manusia itu punya sisi lemah, kayak gampang lupa atau lalai. Adam sendiri kan sempat lupa peringatan Allah. Betul, betul. Ketiga, pentingnya taubat. Pintu ampunan itu selalu terbuka lebar buat yang tulus. Asal bukan dosa syirik ya. Dan keempat, bahaya banget sifat sombong, congkak, kayak yang iblis tunjukin itu. Jangan sampai kita merasa lebih baik cuma karena hal-hal luar kayak asal-usul. Kita udah ikuti alurnya ya. Penciptaan, iblis yang membangkang, surga, godaan, pelanggaran, taubat, sampai akhirnya turun ke bumi. Nah, ini mungkin jadi renungan buat Anda di rumah. Dari pengalaman Adam menghadapi godaan, terus memohon ampun, aspek mana sih dari sifat dasar manusia ini? Entah itu lupanya, atau kemampuan taubatnya, atau gampangnya kena bisikan, yang paling Anda rasakan relevan dalam hidup Anda sekarang. Iya, kisah ini memang nggak lekang waktu ya, selalu relevan. Seperti kata sumber Anda, ini ngingetin kita soal asal-usul, soal hakikat godaan yang pasti ada, tapi juga ada jalan kembali lewat taubat. Dan ya, pergulatan terus-menerus antara ngikutin petunjuk ilahi atau tergoda sama bisikan-bisikan sesat selama kita hidup di dunia ini.